Akhirnya vlog juga. Sih udah minggir, delik lidus kamu. Ih, berat banget ya Allah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube ini. Sampai napas. Oke, mau berangkat ke kantor, first vlog. Kayak ini bakal jadi vlog pertama deh. Pengen sekalian ngetes gambarnya pas atau enggak. Jadi kita coba sampai buat berangkat ke kantor. Semua siap, safety aman. Berangkat, bismillahirrahmanirrahim. Yap. Gue nggak tahu nih. Nyoba cobainnya pakai mikrofon. Suara mesin di luar, suara knalpot di luar, kedengeran apa enggak? Atau cuma suara doang yang masuk? Ini masih project trial and error sebenarnya, tapi yang penting akhirnya kesampaian buat bikin YouTube motoran. Karena udah lama banget ya Allah, sempet pengen bikin YouTube motoran pakai HP, tapi karena taruh di Motowolf ini gambarnya tuh kayak cuma setengah gitu, nggak terlalu banyak. Jadi nggak setengah sih, maksudnya terlalu agak miring. Dan kalau misalkan kita lagi di jalan ada pemandangan bagus, itu tuh nggak kelihatan. Makanya nggak kelihatan, nggak bisa kita kasih lihat gitu loh. Kalau misalkan kayak di sebelah kiri, bahkan nggak mungkin kita belok-belokin. Jadi kalau misalkan, makanya sekarang ada pakai GoPro ini, enak bisa sambil tuh ngeliat ke kiri, bisa sambil lihat ke kanan kayak gitu. Nah disitulah kelebihannya. Tapi alhamdulillah ada rezeki orang mau minjemin, jadi bisa nge-vlog pakai GoPro ini. Di daerah Ciledug ini udah masuk Reo sih sebetulnya, udah Hypermart sebelah kanan. Aneh jalanan yang kalau pagi jam bang sejam 7, jam setengah 7 ini udah neraka banget. Maksudnya macetnya tuh bisa sampai sini-sini karena jalan jadi satu, busway, kendaraan umum, kendaraan pribadi. Makanya orang kalau naik busway dari jalur yang Puri Beta sampai Tendean, kalau dia naik dari Puri Beta itu tuh bakal ngerasain lama banget jalanan sini kalau lagi macet. Tapi ketika udah lewat ada Malik yang di kampus Budi Luhur, semua jadi lancar karena dia langsung satu jalur naik ke atas jembatan. Tuh. Nah, ini gapuranya Kota Tangerang. Wah. Panas banget ya. Wah. Waktu. Nah, ini udah mau masuk Budi Luhur nih. Nah, kalau ini mah mau jam berapa juga pasti ngantri. Nggak pernah enggak. Apalagi kalau bawa mobil. Nah, selesai. Mobil tuh kalau ditinggal di daerah Ciledug, Joglo, bener-bener kayak pulang tuh harus malam banget, berangkat tuh pagi banget. Kayak istri gue berangkat naik busway, naik Transjakarta itu maksimal banget tuh jam 6, masih bisa dapat tempat duduk. Kalau misalkan jam 6, wah berdiri dia sampai Kuningan. Walaupun dia sebenarnya masuk kantor tuh jam 9, 9:30, 9 lah. Mas kantor setengah 9 tuh daripada hadir lah orang-orang di kantornya. Tapi dia tuh berangkat kayak jam 6 biar jam 7 sampai
Dia mending istirahat di sana di kantor daripada dia harus jalan dipepet-pepetin, misalkan jalan jam setengah 8, kan 1,5 jam masih mungkin, tapi itu tuh bener-bener capek banget, kayak desek-desekan. Misalkan nanti gue tinggal di Depok atau di mana terus kantornya di Sudirman, better naik motor sih. Cuma kalau Bogor nggak tahu ya, tapi kayak tetap enakan naik motor deh. Itu nggak susah naik kendaraan umum tuh, apalagi naik angkot. Ya Allah, perasaan dulu zaman SD, zaman SMP lah, SMP SMA masih sempat beberapa kali naik angkot, itu tuh masih bisa. Cuman kayak wah sekarang udah nggak bisa, sulit naik angkot tuh, nggak muat. Kalaupun bisa pun cuma duduk di depan dan itu pun sendiri gitu. Nah sekarang udah sampai di Cipulir nih, masih agak bening lah. Ya memang jalurnya memang selalu macet sih, Cipulir tidak pernah tidak, tapi ya better masih jalan terus gitu loh, masih terus jalan, bukan yang berhenti stuck gitu. Aduh, ya berjalan celah kalau gini. Kalau depannya truk tuh udah egois banget. Maaf ya Pak, kursi Pak. Ya. Nah itulah keuntungannya pakai ADV, shock breaker kuat buat menghandle gue yang beratnya gila-gilaan ini. Kebetulan berat gue 140 kilo. Kayak kenapa milihnya ADV itu karena yang bisa menampung gue sama istri gue naik motor. Karena kalau pakai NMAX, waktu itu pernah pakai NMAX juga gesrot bawahnya, jadi kayak nempel suka gesrot kalau lagi kena polisi tidur. Terus juga kalau misalkan X-Max pernah nyobain beberapa kali, dulu juga pernah pakai X-Max sebelum nikah, tapi kan masih sendiri ya, jadi nggak terlalu berasa boncengan. Kalau sekarang kan jadi motor kemana-mana sama suami, sama istri kan. Nah kalau sekarang nih pakai X-Max gesrot, kemarin nyampe teman, masih belum tahu mau kata-kata kayak gimana sih, kalau misalkan gimana cara biar X-Max tuh nggak nempel sama bagian bawah itu loh, nggak gesrot kalau dibawa jalan jauh. Karena X-Max sebenarnya komposisinya lumayan enak kalau untuk dipakai pergi keluar kota jauh gitu loh. Kayak sebenarnya pengen pergi ke Wonosobo sama istri atau jalan-jalan ke Jogja, kalau pakai ADV nih barang-barangnya tuh nggak muat gitu loh, kayak kurang barang-barangnya tuh nggak cukup. Terus juga secara duduknya tuh pasti akan lebih capai. So far kalau pakai motor ini tuh masih cukup, masih enak untuk sampai Kuningan deh. Tapi kalau misalkan udah lebih dari 10 jam perjalanan motor tuh, kalau masih pakai ini, karena pantat gue besar ya, jadi tuh nggak ketumpuk, nggak ketampung. Padahal ini udah diganti pakai latex, udah diganti bentukannya jadi lebih agak sedikit lebar. Itu udah usaha maksimal banget. Shout out buat Red Black Jok yang ada di Ciputat Arya Putra, itu udah dibikin jauh banget bedanya. Enaknya tuh enak, cuman tetap nggak emang karena dimensi joknya nggak besar, jadi nggak bisa diapa-apain lagi. Sedangkan kalau X-Max kan emang bodinya tuh bener-bener besar dan joknya tuh lebar kan, itu bener-bener memenuhi akomodasi dari pantat gue yang besar ini gitu. Makanya ada sih keinginan kalau misalkan memang ada rezekinya buat beli X-Max, tapi ini nggak mau dijual karena ini bener-bener ini motor yang dibeli berdua sama istri kan, bener-bener kayak abis nikah. Kita nggak punya apa-apa nih, kita nggak punya nggak punya alas kaki buat kemana-mana. Daripada kita udah beli motor yang kuat buat kita berdua, buat jalan berdua, keliling-keliling berdua. Akhirnya kita pilih ini karena mungkin ini yang menurut kita ini yang paling kompatibel lah buat kita naikin berdua gitu. Ini motor gue Honda ADV 160 tahun 2002. Gue sih belinya 2022 ya. Gue beli 2022, cuman plat nomor 2023. Ini itu yang 160 cc warna hitam. Nanti dikasih lihat deh pas lagi bersih, jangan yang sekarang lagi kotor banget. Nah dan ini karena tangguh motor ini, bener-bener tangguh, nanjak-nanjak. Walaupun pelan sampai kilometer cuma 20 doang atau enggak 17 buat nanjak-nanjak, tapi masih tetap aja mau nanjak gitu loh. Makanya karena tangguh, gue kasih namanya
Gue kasih nama motor ini tuh Kuro. Kuro tuh kalau di bahasa Jepang tuh dia kucing hitam lah. Pelan-pelan ya, santai. Nah, baru kita ke kanan. Karena posisi kantor gue di sini dan gue harus putar balik. Nah, maaf. Aduh. Ah, bisa? Nggak apa? Penuh? Oke. Oke guys, sekarang saatnya pulang. Aduh, coba tahu. Datang jam 21 tadi ya. Sekarang baru pulang jam 10. Banyak kerjaannya, banyak yang di meeting demi nyari uang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Balikin lah. Bang, down bang ya. Ya Allah. Alhamdulillah cuacanya aman. Balik bang. Udah jam berapa ini? Ayo. Coba. Kenal sih kagak, udah pura-pura kenal aja. Kayak gitu kan di klakson pasti jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Pulang kerja malam tuh ada enaknya, tapi fisik yang jadi kekuras. Tapi jalanannya nggak macet. Kalau misalkan kayak pulang jam 7, pulang jam 6, wah tuh gila sih jalanannya, asli nggak sanggup. Capek aja gitu, harus ngantri-ngantri, macet-macet. Emang kayak gitulah kalau di Jakarta, mau nggak mau. Nggak tahu kenapa ya, kemarin kan udah pernah sempat beli lampu tembak gitu kan bawah. Lampunya ADV 160 tuh, nggak tahu ADV 160 atau Honda yang lainnya ya, cuman tipis banget, mata gue nggak kelihatan, apalagi kalau keluar kota. Wah, selesai deh, nangis, gelap rasanya. Makanya gue bener-bener mengusahakan buat lampu tembak tuh, karena lampu tuh buat gue lumayan prioritas, sangat prioritas sih malah kan. Bahkan ya kalau misalkan malam hari, apalagi gue juga suka gitu kadang-kadang jalan keluar kota, dan itu kayak wah kesiksa kalau lampu kecil tuh, apalagi kalau udah berhadapan sama truk-truk dan bus-bus. Nah, jadi bukan sekedar kayak pengen beli-beli aja yang gaya-gaya, nggak sesuai fungsi. Bahkan kalau misalkan bisa naro proyektor atau HID, itu enak juga tuh. Temen gue X-Max-nya ada yang pakai lampu di kanan kirinya ya, pakai semacam lampu proyektor gitu, dan itu bagus sih, keren. Jadinya apa sih, bukan keren ya, fungsinya tuh enak. Lampu itu tembaknya terang banget, tapi ya harganya juga lumayan. Masya Allah, cepet amat ini lampu merah, nggak ada 30 detik. Nah, kita lewatin Majestic dulu nih. Majestic ya, SMP 19 tadi itu Majestic, terus Taman Puring. Nah, biasanya di depan veranda nanti labil tuh, antara harus naik ke Ciledug atau harus kalau nggak naik ke Ciledug ya lewat bawah, motong ke ke jalan lewat jalan Permata Hijau. Nah, gue biasanya nih jam 9 gue masih agak ragu, cuma kayak kalau jam 10
Cipulir, bukan Cipulir, sebelum Cipulir Pasar Kebayoran lamanya itu loh yang nggak bisa ditebak. Nah ini pertigaannya kan tadi kalau ke kantor ke kiri, ini ke kanan, muaranya sih di sini juga. Atas aman enggak ya? Bismillah lah, Ciledug aja. Semoga lancar. Oke, udah jalan udah agak enak nih, udah sampai lewatin Cipulir. Cuman keadaannya tiba-tiba baterai langsung drop banget ini. Nggak tahu deh, ini baterai masih baterai bekas lamanya gitu ya. Kayaknya sih baterainya bocor atau gimana, tapi gue mesti beli baterai buat repairing. Kalau pergi touring, gue baru beli baterai cadangan satu, tapi bukan yang bagus sih. Maka mesti beli yang bagus. Ada nggak sih saran-saran baterai buat GoPro yang bagus untuk ini sih? Pasti GoPro 4. Nah, baterai yang bagus buat GoPro 4, karena kan nyari yang original nggak gampang juga ya, agak susah juga ya, dan biasanya harganya cukup mahal. Apakah gue pernah lihat sih namanya Kingma ya, Kingma atau Wataf apa gitu makanya, atau Taf. Itu gue nggak tahu, makanya kalau misalkan ada yang punya saran boleh dong bantu-bantu di komen, biar bisa device saya makin mumpuni, jadi masih bisa bikin video yang lumayan panjang gitu. Jadi ya bisa terus ya bisa bikin video terus lah, bisa jalan-jalan, jadi bisa ngerekam apa aja yang terjadi di jalan kayak gitu loh. Oke, udah sampai daerah, udah lewatin Kreo, Cipadu, udah lewat ya. Ini sekarang udah daerah Larangan Indah nih, Taman Nasri menuju Ciledug. Nah dekat sini lah kalau mau pulang nih, McD Larangan Indah. Maaf ya bang, pengen cari makan sebenarnya, lapar banget, belum makan. Tadi terakhir makan siang sampai sore lah, jam 3 tadi terakhir makan. Kalau sekarang rencananya nih balik, tapi coba lihat tongkrongan dulu deh. Tadi habis baru nobar Indonesia kan, barangkali masih pada ngumpul. Kalau ternyata nggak ada, ya udah pulang deh, karena istri udah nungguin. Maaf ya yang aku nongkrong sebentar aja. Ya udah mulai mendekati, jadi kayak warung dalam komplek gitu. Emang tuh kalau agak ada tuh gelap, kalau diginiin enak terang. Pulang kayaknya, bener udah sepi. Wah, ya kurang lebih itu perjalanan pulangnya. Ini vlog pertama ngetes trial error, nggak tahu sih sampai berapa trial errornya. Semoga kalian suka sama yang ditonton ini. Semoga juga gue bisa istiqomah ya, rutin buat kontennya, karena ya emang gue pengen banget kayak gini-gini. Makanya alhamdulillah sekarang kesampaian, buat ada GoPro nya, buat ada device nya. Jadi ya semoga konsisten, dan harus konsisten sebenarnya. Sampai ketemu.